Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisa Amelia dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas AK20G. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang HAM ataukah hak asasi manusia. Namun, sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Andus Haji Fatmawati FSI selaku dosen pembimbing mata kuliah PKN di kelas saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi. Pengertian HAM ataukah hak asasi manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan, manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergaul dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena itu, setiap manusia harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hal yang paling fundamental, yaitu hak kebersamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk mengangkat hak asasi lainnya. HAM menurut salah satu ahli dan pasal tentang hak asasi manusia, John Locke, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai anugerah, sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada satu kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 2. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta terperlindungnya harkat dan martabat manusia. Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa ciri rumusan HAM di atas. 1. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak ada seorang pun untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara mempunyai hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. 2. HAM berlaku untuk semua orang, tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Sifat hak positif dan sifat negatif. 1. Positif atau kondisional, mengimplikasikan kewajiban yang harus dipatuhi di dalam kondisi tertentu. 2. Negatif atau absolut,
mengimplikasikan kewajiban yang harus dipatuhi kapan saja dan di mana saja. Contohnya, kemutlatan hak negatif untuk hidup membuat nyawa pemiliknya tidak dapat diambil oleh siapapun atas dasar alasan apapun. Konsep hak asasi manusia Indonesia berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ditelusuri lebih lanjut, hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku. 1. Mengembangkan sikap tidak semena-menangan terhadap orang lain. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan dari kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepa silira. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Upaya dan bentuk perlindungan HAM di Indonesia. 1. Membentuk Komisi Nasional atau HAM ataukah Komnas. 2. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM. Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. 3. Membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan kasus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun permasyarakatan. Secara lebih spesifik, pelanggaran HAM disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelanggar HAM. Di antaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sehingga kewajibannya selalu diabaikan. Sikap toleran. Sikap ini akan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Rendahnya pemahaman warga negara terhadap HAM. Ini akan menyebabkan pelanggaran HAM. Perbuatan seenaknya. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Menyalahgunakan kekuasaan di masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini bukan hanya menunjukkan tentang kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya yang terdapat di masyarakat. Ketidaktegasan aparat penegak hukum kualitas. Mental aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga korupsi dan kolusi masih saja dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Penyalahgunaan teknologi kemajuan.
Teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi juga dapat memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesengajaan menggambarkan telah terjadinya ketidaksamaan atau ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang. Solusi untuk mengatasi problematika penegak HAM di Indonesia. 1. Mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan mencegah yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan kasus pelanggaran HAM. Menggunakan pendekatan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai hak asasi manusia, kewajiban hak asasi manusia, dan tanggung jawab manusia sebagai warga negara. Menimbulkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Supremasi hukum dan demokrasi hukum harus didekatkan. Pendekatan hukum dan dialogis hukum harus ditemukan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM. Sikap tersebut kita temukan dengan alasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. 1. Substansi hukum. Substansi hukum menyangkut produk hukum tentang hak asasi manusia menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum hak asasi manusia. 2. Struktur penegakan hukum. Struktur penegakan hukum misalkan kejaksaan, kepolisian, kehakiman. Ketiga aparat penegak hukum tersebut harus saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk menindas tegas segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 3. Budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat menyangkut sikap dan perilaku mengenai masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi ketaatan hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Kesimpulan pada materi ini adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan fitrahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Setiap satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Baik, itulah tadi hasil pembacaan materi, hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon
mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.